Perkenalkan, saya perawat Natasha yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu, sebutkan nama lengkap dan tempat tanggal lahir. Ariska, 15 Mei 2006. Baik, saya lihat gerak identitas Ibu terlebih dahulu. Baik, sudah benar. Tujuan saya di sini untuk membantu Ibu menggunakan alat bantu jalan menggunakan tripod, yaitu tujuannya untuk membebaskan penggerakan Ibu apabila berjalan. Untuk waktunya kira-kira 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, jika bersedia saya akan menyiapkan alat dan bantu terlebih dahulu. Ada alat tripod, lalu ada hand sanitizer. Lalu selanjutnya mencuci tangan 6 lempang. Setelah itu, apakah Ibu sudah bersedia untuk melakukan prosedurnya? Bersedia. Baik, untuk itu Ibu boleh duduk terlebih dahulu. Saya bantu. Lalu silakan. Setelah itu ini alat tripod Ibu, alat untuk bantu jalan. Nanti Ibu menirukan saya terlebih dahulu. Saya akan mencontohkan gejalanya. Caranya, Ibu pegang alat tripod ke sebelah kaki yang Ibu sakit. Seperti ini, apabila kaki kanan Ibu sakit, berarti alatnya ditaruh di sebelah kaki kanan yang sakit. Lalu langkah Ibu, setelah itu langkahnya gunakan kaki yang tidak sakit. Seperti kaki kiri dilangkah terlebih dahulu, lalu alatnya dimajukan, lalu dilanjutkan menggunakan kaki kanan yang sakit. Seperti ini Ibu. Usahakan memegangnya senyaman mungkin agar seimbang waktu berjalan. Apakah Ibu paham? Paham. Baik, sekarang Ibu menirukannya ya. Apakah sudah nyaman Ibu seperti ini? Sudah. Baik, coba menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Nah, boleh kembali lagi Ibu. Nah itu ya, boleh duduk kembali Ibu. Nah tujuannya ini untuk membantu menggerakkan kaki Ibu yang sakit. Baik, tadi kan Ibu sudah berjalan menggunakan alat tripod. Apakah Ibu paham tentang cara menggunakannya? Sudah paham. Apakah ada kendala tadi atau merasa sakit kakinya? Tidak ada. Tidak ada, berarti sudah membaik menggunakan alat tripod ini Ibu. Iya. Jadi di sini saya akan membantu merapikan pasien dan merapikan alat tripod. Itu saya kembalikan posisi seperti semua berikut lain. Baik, selanjutnya dokumentasi pasien. Tadi pasien sudah paham tentang cara penggunaan alat bantu jalan dan pasien merasa nyaman dan pasien kooperatif saat melakukan tindakan. Untuk tindakannya, apakah ditanyakan tadi Ibu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kak Dewi yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 siang pukul 7 hingga pukul 2 siang. Baik, sebelumnya boleh saya periksa identitas pasiennya terlebih dahulu. Bisa disebutkan nama dan juga alamat pasien. Nama pasien itu Ariska, yang ada di Lumajang. Saya periksa terlebih dahulu ya. Iya, boleh. Saya dengan Ibu Ariska. Di sini tujuan saya adalah untuk memberikan edukasi terkait dengan pencegahan kejang berulang. Sebelumnya Ibu Ariska ini kan mengalami kejang saluran demam ya. Jadi di sini saya kasih edukasi kepada Ibu bagaimana jika kejang itu terjadi kembali. Nah, di sini apakah Ibu bersedia? Untuk waktunya saya memberikan waktu kurang lebih 5-10 menit. Ibu bersedia
ya. Jadi jika Ibu bersedia, saya izin untuk langsung memulai saja ya Ibu. Iya. Nah, di sini untuk pencegahan kejadian berulang diantaranya adalah dengan memendekkan tempat tidur. Di sini sudah pendek ya Ibu ya tempat tidurnya ya. Sudah pendek. Dan selanjutnya yaitu adalah dengan memasang pagar tempat tidur. Nah, jadi bisa digeser dulu Ibu. Ya. Jadi ini dipasang terlebih dahulu supaya pasien saat terjadi kejang tidak ada resiko jatuh ya. Nah, setelah dipasang terkait dengan pengamanan tempat tidur atau pagar tempat tidurnya ya Bu. Selanjutnya yaitu adalah dengan meletakkan barang yang lembut atau bisa bantal di bawah pasien ya, supaya nanti tidak terbentur dengan sudut-sudut kasur yang keras atau bagaimana, dan juga jauhkan pasien dari barang-barang yang tajam atau berbahaya. Jadi seperti ada gunting atau jarum, jangan diletakkan di samping pasien ya, bisa diambil terlebih dahulu supaya nanti saat terjadi kejang tidak terkena dengan barang-barang tajam tersebut. Nah, selanjutnya berikan pertolongan pertama pada pasien saat mengalami kejang. Nah, itu kamu sudah tahu dengan pertolongan pertama pada saat kejang belum tahu ya. Jadi pertolongan pertama pada saat kejang ini ada 5 ya. Yang pertama itu adalah dengan menjauhkan benda-benda berbahaya dari pasien, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada gunting, pisau, jarum, ataupun benda yang sekiranya dapat menimbulkan bahaya bagi pasien. Selanjutnya yaitu dengan melonggarkan pakaian pasien. Nah, jadi apabila pasien mengalami memakai pakaian yang sedikit ketat, bisa dilonggarkan untuk melengkapinya, kerahnya, atau itu bisa dilonggarkan Ibu supaya dapat menjadi pertolongan pada kejang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah dengan mengirimkan pasien bisa ke kanan atau ke kiri ya, sebenarnya Ibu. Ini tujuannya adalah untuk supaya apabila pasien di dalam kejang bisa terlihat nanti obatnya itu bisa keluar, jadi tidak mengganggu pernapasan pasien. Selanjutnya yaitu adalah dengan tidak membatasi gerakan kejangnya. Jadi kalau pasien sedang kejang biarkan saja, jangan ditahan ya Ibu, karena itu dapat menjadi hal yang tidak diinginkan pada pasien. Jadi pada saat masih kejang bisa dibiarkan saja dulu sampai nanti kejangnya habis. Selanjutnya adalah dengan jangan memberikan apapun kepada pasien ya. Saat kejang itu jangan diberikan minum, jangan diberikan apapun ke dalam mulut pasien, karena pada kondisi ini pasien kan sedang dalam keadaan yang tidak sadar ya. Nah, itu nanti dapat berisiko tersedak sehingga dapat mengganggu sistem pernafasannya. Selanjutnya yaitu adalah dengan mengecek kesadaran pasien. Setelah kejangnya berhenti, pasien bisa dipanggil namanya, dicek kesadarannya apakah sudah benar-benar sadar atau belum, gitu ya Ibu. Mungkin itu saja. Apakah Ibu sudah paham terkait dengan yang saya sampaikan tadi? Jika sudah paham bisa diulangi untuk pencegahan pertolongan pertama pada kejang. Pertama itu letakkan kepala di bawah bantal, mengkondisikan pasien senyaman mungkin. Yang kedua, hadapkan pasien ke kanan atau ke kiri untuk memudahkan pada saat mental. Yang ketiga, tidak boleh memasukkan barang apapun ke mulut pasien ketika sedang lalu hindari benda-benda tadi. Ya, baik. Terus satu lagi Ibu tanya di saat ada gerakan kejang ya. Sudah paham ya Ibu? Sudah. Baik, jika sudah paham, saya izin untuk kembali ke ruangan. Seperti apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika belum ada yang ditanyakan, saya izin untuk